Selanjutnya yang akan kita bahas adalah analisis indeks. Nah, analisis indeks atau tren adalah salah satu metode analisis laporan keuangan untuk mengetahui kecenderungan atau tren dan di keadaan keuangan suatu perusahaan. Apakah naik, turun, atau tetap kecenderungan posisi keuangan yang disusun untuk 3 periode atau lebih. Untuk melihat tren tersebut digunakan angka indeks yaitu 100. Oleh karena itu, teknik analisisnya disebut angka indeks. Nah, jadi di sini ya, untuk analisis indeks, semua angka dalam neraca dan laba rugi ini dirubah menjadi bentuk persentase, ya. Kemudian, angka-angka dalam neraca dan laba rugi yang dijadikan tahun dasar diberi 100%. Nah, kalau dicontoh di sini kan ada 2 tahun 2018 dan 2019. Yang akan dijadikan angka indeks di sini adalah di tahun 2018. Tapi ada juga yang namanya angka indeks biserial. Ya, atau angka indeks berseri, ya. Nah, kalau misalnya dalam angka indeks berseri berarti di sini misalnya dari awal tahun dia berdiri, maka yang dijadikan angka indeks ya tahun dasarnya itu adalah tahun dia berdiri umumnya ya. Seperti itu. Nah, di sini karena saya baru 2 tahun ya di sini ya. Karena di sini ada 2 tahun 2018 dan 2019, maka di sini yang saya jadikan angka indeks ini adalah di tahun 2018 ya. Kemudian ada lagi ya, angka-angka dalam neraca dan laba rugi tahun-tahun lainnya diperbandingkan dengan angka dalam neraca dan laba rugi tahun dasar. Ini akan menjadi tahun dasar kita di tahun 2018 ya. Kemudian tahun yang dipilih dari tahun awal atau tahun di mana situasi perekonomian dianggap normal. Ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung angka indeks dari PT ABCD ini ya. Berarti di sini kita cari neraca indeksnya saja. Yang pertama ada kas dan setara kas ya. Maka di sini untuk di tahun 2018 kita jadikan menjadi 100%. Ya, ini semuanya ya. Ini semuanya 100%. Kalau sudah, berarti kita tinggal mencari angka indeksnya di tahun 2019 bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya adalah ya. Ini kan 100% di tahun 2018. Kita lihat kas dan setara kas di tahun 2019. Ya. Di sini yang akan kita cari angka indeksnya yaitu 30 juta ya. Berarti 30 juta dikalikan 100% dibagi dengan 25 juta. Itu cara menghitungnya. Ya, berarti di sini kita cari 30 juta dikali 100% ya, dibagi 25 juta. Hasilnya adalah 120%. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Ya. Di sini 12 juta dibagi 10 juta berapa di situ ya? Nah, nih.
kurang 0 ya, maaf. Kita dari ulang. 12 juta dibagi 10 juta. Hasilnya adalah 1,2. Kalau dipersenkan berarti 120%. Ini terserah kalian ya, gampangnya yang mana untuk kalian gitu ya. Kalau misalnya memang seperti ini 1,2 itu kan kalau dipersenkan adalah 120%. Ya, tapi kalau mau ikutin cara saya yang pertama boleh ya. Kalau misalnya menurut kalian gampangan yang pertama, Bu, jadi tidak pusing memikirkan itu persennya jadi berapa ya, dan atau bahkan tidak ada kesalahan ketika kalian mengungkapkan menjadi persentase ya, karena kadang ada juga kesalahan seperti misalnya 2 dibagi 4. 2 dibagi 4 itu kan harusnya 0,5 ya. Nah, 2 dibagi 4 jadi 0,2. Ada juga kesalahan-kesalahan seperti itu. Oleh karena itu saya sebenarnya menyarankan yang pertama. Kenapa? Karena kalau yang pertama itu jelas kalian ya untuk di sini perhitungannya. Jadi seperti ini berarti kan 12 juta dikali 100% dibagi 10 juta. Hasilnya adalah 120. Oh, berarti itu adalah 120% karena yang dikalikan dengan 100%. Seperti itu. Ya, jadi karena kebanyakan kesalahan-kesalahan itu adalah karena tidak teliti, ya. Oke. Selanjutnya ada piutang usaha. Kita masukkan lagi piutang usahanya adalah 28.500 dikali 100 dibagi dengan 35 juta. Hasilnya adalah 81,43 ya. Selanjutnya ini saya rubah dulu ya. Persentasenya biar kalian bisa terlihat di sini koma-komanya ya. Oke. Sudah? Kita lanjut lagi, berarti sekarang adalah persediaan. Persediaannya masuk di sini 35.850 dikali 100 dibagi dengan tahun dasarnya yaitu 46.750 ya. 46.750. Nih, hasilnya adalah 76,68%. Kita masukkan di sini 76,68%. Selanjutnya, kita lihat lagi ya. Di sini berarti adalah ya 106 untuk jumlah aktiva lancarnya 106.350.000 dikali 100 juga ya, biar kalian gampang nanti. Kemudian dibagi 116.750.000 ya. Hasilnya adalah 91,09. Ini kita masukkan lagi. Nah, selanjutnya ada bangunan. Kita lihat bangunannya berapa. Bangunannya adalah, ini sama ya. Ini kan 200, ini 200 tidak ada perubahan ya. Maka kalaupun diganti misalnya 200 ya. Ini contoh ya. 200 kali 100 dibagi 200 hasilnya adalah 100%. Kenapa? Karena ini jumlahnya sama, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, berbeda keadaannya apabila aktiva tetap ya yang di sini ini berubah atau naik ya. Seperti itu berbeda. Nah, di sini karena dia adalah 100%
ya, karena sama maka dia adalah 100%. Selanjutnya kita tinggal cari lagi yang akumulasi penyusutan bangunan, berarti kan 37.500 ya dikali 100 dibagi 25 juta. Hasilnya adalah 150. Tapi ingat, untuk akumulasi penyusutan bangunan di sini posisinya adalah minus. Jadi di sini angka indeksnya pun adalah minus 150. Seperti itu ya. Oke. Selanjutnya di sini untuk kendaraannya masih sama ya, 140 dibandingkan 140, maka di sini masih 100%. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan di sini. Ini di tahun 2018 21.500.000, tapi naik di tahun 2019. Kenapa? Karena akumulasi penyusutan itu tiap tahun pasti naik. Beban penyusutan pasti bertambah ya dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, beban penyusutan dari tiap tahun itu diakumulasikan di dalam akumulasi penyusutannya. Nah, kalau bebannya itu hanya dibebankan pada tahun tertentu saja. Ya. Oke, selanjutnya kita hitung lagi 20, bukan 20 ya, berarti yang di sini yang di tahun 2019 32.750 dikali 100 dibagi dengan 21.500.000. Hasilnya adalah 152,33 ya. 152,33. Kurang 2-nya ya, kita tambahkan 2-nya. Nih. Kemudian jumlah aktiva tetapnya di sini berkurang ya. Kenapa berkurang? Karena kita tidak menambahkan aktiva ya. Tapi sedangkan akumulasi terus bertambah. Seperti itu, maka di sini berkurang. Jadi kalau kita menambah aktiva di tahun berikutnya, nah itu baru ya. Sekarang kita hitung, berarti 269.750.000 kali 100% dibagi 293.500. Hasilnya adalah 91,91. Ini selanjutnya ada jumlah aktiva, sama seperti tadi. Kita masukkan lagi berarti tahun dasar atau ya. Tahun indeksnya berarti 376.100.000 kali 100% dibagi dengan 410.250.000. Hasilnya adalah 91,68 ya. 91,68%. Ini untuk akun aktiva sudah ada. Selanjutnya kita langsung masuk ke akun utang ya. Sama seperti tadi caranya ya. Angka yang akan kita cari ya di sini angkanya yaitu 25.760 dikali 100% dibagi dengan angka pada tahun dasar. Angka utang usaha pada tahun dasar adalah 39.580 ya. Hasilnya adalah 65,08%.
0,08 ya, kita cek lagi. Oke, betul. Selanjutnya kita langsung masuk saja ya, berarti 23.760.000 kali 100% dibagi dengan ini ya, 19.500.000, hasilnya adalah 121,85. Selanjutnya ada hutang pajak, kita hitung. Ini biar cepat kita langsung saja ya. Hutang pajaknya berarti 7.132 kali 100% dibagi dengan 8.120, hasilnya adalah 87,83%. Selanjutnya ada hutang gaji. Kita hitung lagi, berarti 19 juta kali 100 dibagi 22%. 22 juta maksud saya. Hasilnya adalah 86,36 ya. 86,36. Selanjutnya kita akan mencari angka indeks di jumlah utang jangka pendek ya. Berarti di sini yang akan menjadi yang kita cari adalah ini ya, angka di tahun yang kita cari, kemudian dibagi dengan tahun dasar dikali 100% ya. Berarti di sini 75.652 kali 100 dibagi 89.200.000. Hasilnya adalah 84,81. Kita masukkan. Selanjutnya ada sini adalah utang hipotek yang masuk ke dalam hutang jangka panjang ya. Berarti di sini kita masukkan ya 50 juta kemudian dikali 100 dibagi dengan 59.350.000. Hasilnya adalah 84,24. Lanjut lagi ke obligasi sekarang. Berarti obligasi 50 juta ini dibagi ini kali 100% ya. 50 juta kali 100% bagi 54 juta. Hasilnya adalah 92,59 ya. Lanjut lagi, berarti jumlah hutang jangka panjangnya berapa persen? 100 juta kali 100 bagi 113.350.000. Hasilnya adalah 88,22 ya. Oke, selanjutnya adalah 175.652.000 kali 100 lagi dibagi 202.550. Hasilnya adalah 86,72. Selanjutnya kita cari sahamnya, berarti ya. Untuk sahamnya di sini adalah 180 juta ya. Berarti di sini 180 bagi 180 kan 1 ya, dikali 100% hasilnya adalah 100%. Seperti itu. Kemudian ada laba ditahan.
laba ditahannya kita lihat apakah bertambah atau berkurang. Ya. Laba ditahannya di tahun angka indeks yang akan kita cari adalah 20.448 ya dikali 100, atau kalau kalian mau dibagi dulu boleh ya. Nih ya. Berarti kalau kita mau bagi dulu 20.448 ya. Kemudian dibagi 27.700, kemudian dikali 100. Ini juga bisa seperti ini ya. Hasilnya adalah 73,82 ya. 73,82. Selanjutnya kita cari jumlah modalnya. Sini adalah berarti 200, ini saya rubah standar dulu ya. 200.448.000. Kemudian dibagi 207.700. Ini terserah kalian ya, kalian mau pakai yang mana. Ini saya hanya menyebutkan ada dua. Mau dibagi dulu baru dikali 100%, atau dikali 100% dulu ininya ya, baru dibagi ini. Dibagi dengan angka di tahun dasar. Ini terserah kalian ya. Kemudian dikali 100. Hasilnya adalah 96,51. Selanjutnya, hutang dan modal kita bandingkan lagi tahun sebelumnya dan tahun sekarang. Ya, berarti 376.100.000 kali 100 dibagi dengan 410.250. Hasilnya adalah 91,68. Untuk kas dan setara kas di tahun 2018 yang dijadikan tahun dasar itu adalah 100%. Nah, di sini yang di tahun 2019 ini terjadi kenaikan ya dari yang sebelumnya yaitu 120%. Nah, tetapi di sini untuk angka indeks ya, naik di sini bukan berarti bahwa semuanya itu naik. Nah, perlu dilihat ada beberapa yang perlu dipertimbangkan di dalam neraca ini. Nah, tren di sini dapat dikatakan adalah data dan belum menjadi informasi. Nah, ini akan berguna apabila ini dikaitkan dengan pos-pos lainnya, misalkan kenaikan penjualan dikaitkan dengan aktiva ya, atau aktiva produktif dalam periode yang sama, harga pokok penjualan dan biaya operasi ya. Kecenderungan naiknya penjualan selama beberapa periode dikaitkan dengan aktiva yang beroperasi atau produktif dalam periode yang sama. Diperoleh informasi besarnya tingkat produktivitas dari aktiva ya, aktiva produktif tersebut. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan kita hanya melihat kas dan setara kasnya itu naik 20% menjadi 120. Investasi jangka pendeknya juga naik jadi 120. Tapi di sini piutang usahanya dia menurun dari tahun sebelumnya. Nah, ini dikaitkan apakah dengan penurunan dan beberapa yang kenaikan seperti ini, apakah menyebabkan penjualannya bertambah atau penjualannya malah menurun? Seperti itu. Nah, ini nanti bisa jadi akan menjadi informasi bagi yang berwenang atau yang membutuhkan informasi ini. Seperti itu. Di sini bisa dilihat bahwa untuk aktiva tetap, bagian aktiva tetap di sini ya. Di sini yaitu dia mengalami penurunan. Kenapa saya bilang mengalami penurunan? Karena di sini di tahun 2019 tidak mengalami kenaikan di dalam penyediaan aktiva tetapnya, tetapi di sini
karena akumulasinya terus bertambah, ya, maka di sini akan mengurangi nilai aktiva. Kemudian di sini kalau dilihat di tahun untuk utang usaha jangka pendek ini mengalami kenaikan. Kenapa dibilang mengalami kenaikan? Karena jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan ABCD ini menurun. Yang tadinya di tahun 2018 ini adalah 100% berkurang ya. Contohnya yaitu di utang usaha berkurang menjadi hanya 65%. Tapi di sini untuk utang weselnya dia di sini mengalami penurunan karena di sini di utang wesel dia bertambah banyak utang weselnya. Kemudian utang pajaknya di sini menurun ya menjadi 87,83%. Seperti itu. Untuk ekuitasnya di sini, untuk ekuitas sendiri di sini mengalami penurunan karena terdapat penurunan di laba ditahan ya. Laba ditahan di tahun 2019 itu lebih kurang dari laba bertahan di tahun dasar. Seperti ini ya. Nah, jadi untuk perhitungan ini ya, di sini ada kas dan setara kas. Di sini ada yang naik dan juga ada yang turun. Tapi perlu diingat, lebih baik kalian juga gunakan rasio keuangan. Kenapa? Karena belum tentu ini nilainya turun. Ya, itu artinya kurang baik, ya. Sedangkan perlu diingat kalau misalnya aktiva lancar itu adalah untuk melihat kelikuiditasannya. Nah, di sini aktiva lancarnya mungkin ada beberapa yang menurun. Ya, seperti di sini piutang dan persediaan, tapi perlu dilihat di sini hutang usahanya juga sudah menurun. Seperti itu, ya. Jadi angka indeks ini tidak hanya langsung berarti, tapi juga bisa juga dikaitkan dengan misalnya penjualan dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Terima kasih.